Amerika Serikat ribut dengan Rusia, China di Dewan Keamanan PBB, gegara Korea Utara. Ya, lewat rapat yang digelar oleh Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat dan sekutunya terlibat cekcok dengan China dan Rusia. Rapat itu membahas peningkatan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Amerika Serikat mengatakan bahwa peluncuran rudal balistik Korut telah meningkatkan ketegangan dan memicu ketakutan negara-negara tetangga. Dia mengajak sekutu untuk mengutuk aksi yang sudah dilakukan oleh Pyongyang. Namun, China dan Rusia disebut melindungi Korea Utara. China mengatakan peluncuran rudal Korut dipicu oleh latihan militer besar-besaran Amerika Serikat dan Korea Selatan, sedangkan Rusia menyebut Washington berusaha secara sepihak untuk melucuti senjata Pyongyang dengan sanksi dan tekanan. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield meminta DKPBB untuk menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara. Itu dikarenakan aksi peluncuran rudal balistik yang dinilai provokatif dan juga bandel. Selama 1,5 minggu terakhir, Korea Utara telah memperburuk tren yang sangat mengkhawatirkan yang sudah kita lihat sepanjang tahun, yaitu peningkatan jumlah peluncuran rudal yang melanggar resolusi Dewan Keamanan secara mencolok, retorika yang tidak stabil dan mengancam, dan juga eskalasi yang terus berlanjut, kata Thomas Greenfield dikutip dari Yonhap. Dia mengatakan Amerika Serikat mengutuk 59 peluncuran rudal balistik termasuk 13 peluncuran rudal Pyongyang yang telah dilakukan sejak 27 Oktober. Dia juga mengatakan bahwa uji coba Korea Utara tentang peluncuran rudal balistik antar benua sangat memprihatinkan. Sementara China dan Rusia membela Korea Utara. Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan bahwa peluncuran rudal Korea Utara merupakan respon atas latihan militer Amerika Serikat Korea Selatan berskala besar. Melansir dari Associated Press, Zhang Jun juga mengatakan bahwa tinjauan postur nuklir 2022 yang diterbitkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat disebut sebagai langkah Washington untuk mengakhiri rezim Korea Utara. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Anna Evstikneva, menyalahkan situasi yang memburuk di semenanjung Korea pada upaya Washington yang memaksa Pyongyang untuk meluncurkan senjata secara sepihak. Amerika Serikat dinilai menggunakan sanksi, memberikan tekanan dan kekuatannya. Evstikneva juga menyebut latihan militer Amerika Serikat Korea Selatan adalah latihan besar-besaran untuk melakukan serangan ke wilayah Korea Utara. Yang ketiga, semua pihak sepakat mencari solusi diplomatik. Ya, dari total 15 anggota DKPBB, 13 diantaranya mendukung Amerika Serikat. Hanya Rusia dan China yang menentangnya. Thomas Greenfield membela diri bahwa latihan militer Amerika Serikat Korea Selatan adalah latihan defensif. Melansir dari ABC, Zhang meminta Amerika Serikat untuk berhenti meningkatkan ketegangan dan konfrontasi. Dia menyarankan ketimbang DKPBB memberi sanksi tambahan kepada Korea Utara, lebih baik memulai kembali dialog dan juga negosiasi. Evstikneva juga menilai sanksi lebih lanjut akan mengancam warga Korea Utara. Dia menegaskan kembali perlunya diplomasi pencegahan dan pentingnya menemukan solusi diplomatik. Sedangkan Thomas Greenfield mengatakan bahwa negaranya tetap punya komitmen untuk solusi diplomatik terkait masalah tersebut. Dia juga mengatakan telah menyampaikan permintaan kepada Korut untuk pembicaraan di semua tingkat pemerintah meski keterlibatan Pyongyang sangatlah kurang. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemboman strategis China Xianhe-6K membawa muatan misterius diduga rudal balistik hipersonik. Ya, pembom strategis Angkatan Udara China Xianhe-6K umumnya terlihat membawa rudal jelajah subsonik dan supersonik. Namun ini untuk pertama kalinya pembom H-6K memperlihatkan membawa rudal aerobalistik, Air Launched Ballistic Missile atau ALBM yang diduga punya kecepatan hipersonik. Dikutip dari AeroAsianTimes.com, disebut sebuah H-6K membawa satu rudal semacam itu di setiap sayapnya. Penampakan rudal misterius terendus dalam laporan video oleh China Central Television atau CCTV. Sementara itu, pejabat militer China tidak merinci jenis senjata apa yang dimaksud. Salah satu rudal misterius itu terlihat dengan 2PZD-21 tertulis di tubuhnya. Laporan media China menyatakan bahwa itu tampak seperti rudal udara ke darat dengan bentuk yang sangat mirip dengan rudal balistik. Segera setelah foto-foto mulai membanjiri media sosial, pengamatan paling mencolok yang dibuat oleh para ahli adalah bahwa rudal ini punya kemiripan dengan rudal hipersonik aerobalistik K-47M2 Kinzhal produksi Rusia yang dapat memiliki varian anti kapal.
Song Zongping, seorang pakar militer China dan komentator TV, mengatakan kepada Global Times bahwa rudal tersebut punya beberapa kemiripan dengan rudal balistik hipersonik yang diluncurkan dari udara Kinzhal, Rusia. Song juga menyatakan bahwa kemungkinan bisa mengenai target yang diam dan bergerak perlahan seperti kapal induk. Rudal jenis ini mungkin akan datang dalam versi darat dan diluncurkan dari kapal perang permukaan. Perkembangan ALBM dengan kecepatan hipersonik terjadi ketika Rusia mengerahkan jet tempur MiG-31K yang dipersenjatai dengan rudal Kinzhal yang sudah digunakan untuk melawan Ukraina dari wilayah Belarusia. Kinzhal adalah rudal aerobalistik yang diluncurkan dari udara dengan jangkauan lebih dari 2.000 km. Ketika diluncurkan oleh MiG-31K, tekanan udara di depan rudal hipersonik menciptakan awan plasma dengan kecepatan hipersonik yang menyerap frekuensi radio yang membuatnya tidak terlihat oleh radar. Karena kemampuan manuvernya yang ditingkatkan, rudal tersebut dapat menghindari sistem pertahanan rudal antibalistik atau ABM yang saat ini ada. Fitur-fitur ini cukup untuk memperingatkan sekutu NATO yang belum dapat mencegat rudal hipersonik karena lintasannya yang tidak dapat diprediksi. Selain bersaing dengan proyeksi kekuatan Rusia, pihak Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat akan lebih terancam oleh China yang menggunakan dan mengerahkan rudal serupa. Bahkan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan India yang masih dilanda ketegangan dengan Beijing akan mengamati dengan cermat peluncuran kemunculan sosok rudal misterius tersebut. Pakar penerbangan militer China yang berbasis di Jerman, Andreas Ruprecht, mengatakan dalam sebuah tweet bahwa rudal itu menyerupai CM401, sebuah rudal anti kapal balistik ketinggian tinggi. Ini penting karena CM401 mampu melakukan manuver hipersonik jarak penuh dan dapat diluncurkan dari berbagai platform. Kesamaan dengan demikian menunjukkan bahwa ALBM baru bahkan bisa menjadi versi CM401 yang diluncurkan di udara. CM401 memiliki diameter maksimum sekitar 2,8 kaki, menempatkannya dalam kategori yang sama dengan rudal balistik Iskander berbasis darat Rusia.